Bab 6598. Mendengar Charlie bersedia membantu, Ito Nanako akhirnya merasa lega. Dia segera berkata kepada Charlie, "Jangan khawatir, Charlie, aku akan meminta Hattori Hanzo pergi ke Kuba untuk menemuimu." Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Charlie, "Tuan Wade, apakah Anda ingin saya menyapa Shin Mei terlebih dahulu tentang masalah ini sehingga keluarga Mitsui dapat bersiap dan pada saat yang sama membiarkan mereka bekerja sama sepenuhnya dengan Anda?" "Oke," Charlie berkata, "beritahu Mitsui Shin Mei dengan jelas tentang situasinya dan minta ayahnya menemuiku di belakang panggung. Aku akan pergi ke belakang panggung untuk mencari Tawana sekarang. Jika berita ini bocor dan diketahui orang-orang di sekitarnya, maka dia mungkin berada dalam bahaya kapan saja." Belakangan, Charlie bertanya padanya, "Nanako, Anda harus mengingatkan keluarga Mitsui untuk tidak memanggil polisi untuk saat ini. Saya telah merasakan efisiensi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, dan tingkat petugas polisi mereka tidak merata, yang mungkin menjadi penghalang." "Saya kenal Charlie Yejun," Nanako segera berkata, "saya akan menghubungi Shin Mei sekarang." Charlie menutup telepon dan segera bergegas ke belakang panggung. Dom adalah tempat pertunjukan melingkar. Panggung dirancang di sisi paling utara dari tempat tersebut, dan area kotak VIP tempat Charlie berada di sisi paling selatan dari tempat tersebut. Kecelakaan, Charlie berlari sepanjang jalan. Saat panggilan tersambung, Charlie berkata dengan nada yang sangat tenang, "Sayang, setelah kamu dan Ruolin selesai mengobrol dengan Nona Sasaki, kamu bisa kembali ke hotel dulu. Saya juga ingin berbicara dengan Tuan Mitsui tentang Feng Shui dari Kuba itu. Kurasa aku tidak akan bisa kembali lagi sampai nanti." Claire berkata, "Tidak masalah, suamiku, Ruolin dan aku tidak ada urusan. Aku akan menunggumu di sini saja." Charlie buru-buru berkata, "Poin kuncinya adalah Tuan Mitsui juga ingin saya pergi ke rumahnya untuk memeriksa Feng Shui untuknya. Dia adalah teman Nona Fei, jadi sulit untuk menolak kebaikan seperti itu. Kalian berdua akan kembali ke hotel nanti, supaya Nona Fei bisa. Aku akan mengirimmu ke sana, dan aku akan kembali ke hotel untuk menemuimu setelah aku selesai." Claire awalnya tidak ingin Charlie mengkhawatirkan pekerjaan kemanapun dia pergi, tapi Charlie menyebut Stella Fei dalam kata-katanya, seolah-olah menunjukkan Feng Shui kepada Mitsui Yoshitaka juga merupakan cara untuk memberikan wajah Stella Fei, jadi dia tidak bisa membujuk Charlie lagi, jadi dia berkata, "Kalau begitu, jangan terlambat." "Jangan khawatir," Charlie menjawab dan menutup telepon. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Claire. Dengan miliaran bunga tersembunyi di kepala Tawana, tidak ada yang akan menyakiti Claire di sini. Jika pembunuhnya datang ke sini, cara terbaik adalah membiarkan Claire pergi dulu agar tidak ketakutan. Saat ini, Tawana tidak tahu kalau dirinya dalam bahaya. Dia melepas riasannya di ruang ganti dan hendak mengganti pakaian pertunjukannya ketika pintu tiba-tiba terbuka, mengejutkan dia dan Trevor. Dia secara tidak sadar ingin marah atas perilaku yang tidak masuk akal ini, tetapi ketika dia melihat bahwa Charlie lah yang menendang pintu, dia bertanya dengan heran, Tuan Wade, apakah Anda?" Charlie berjalan ke arahnya dan mengambil eyeliner, pensil alis, kuas riasan, dan peralatan lainnya dari meja rias satu persatu. Pada saat yang sama, dia berkata, "Seseorang di Amerika Serikat telah menawarkan konspirasi bernilai miliaran dolar untuk membunuhmu. Sampai Anda meninggalkan Jepang dan memasuki Tiongkok, nyawa dan keselamatan Anda dalam bahaya, akan berada di bawah ancaman besar. Jadi mulai sekarang, jika kamu dan Trevor ingin bertahan hidup, kamu harus mematuhiku. Kamu akan melakukan apapun yang aku minta, dan kamu akan pergi kemanapun aku memintamu pergi. Tidak akan ada pertanyaan, apakah kamu mengerti?" Wajah Tawana menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berseru, "1 miliar dolar, hanya untuk membunuhku." "Ya," Charlie mengangguk dan bertanya padanya, "Apakah kamu terkejut dengan harga dirimu sendiri? Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku mendengar seseorang ingin menghabiskan 1 miliar dolar AS untuk membeli nyawa seorang gadis. Kamu akan berhenti nanti. Jika Anda berkecimpung dalam industri hiburan,
Anda dapat membicarakan hal ini dan melihat apakah Anda dapat mengajukan permohonan untuk rekor dunia Guinness. Bab 6599. Tawana tersenyum pahit dan berkata, mereka menghabiskan $1 miliar AS untuk membeli hidup saya, bukan karena betapa berharganya hidup saya, tetapi karena mereka takut saya akan hidup dan saya akan menceritakan beberapa rahasia. Trevor di samping dengan cepat berkata, sayangku, karena mereka sangat menginginkan hidupmu, sebaiknya kamu memposting semua yang kamu ketahui di internet, sehingga mereka tidak perlu membunuhmu untuk membungkammu. Tawana memandang Trevor dengan ekspresi rumit dan berkata, jika aku mengatakan beberapa hal, masa depanku sendiri akan berakhir. Terlebih lagi, meskipun aku mengatakannya, mereka tetap tidak akan melepaskanku. Lagi pula, ada banyak hal saya kalaupun saya bisa menceritakannya, saya tidak bisa memberikan bukti nyata dan tidak akan berdampak banyak pada mereka. Namun, begitu atasan ingin menyelidiki hal-hal tersebut, saya akan menjadi salah satu saksi kunci untuk mengidentifikasinya, jadi mereka tidak akan membuatku tetap hidup. Trevor bertanya dengan penuh semangat, Tawana, kamu, rahasia apa yang kamu dan mereka miliki yang membuat mereka ingin membunuhmu dengan cara apapun? Tawana berkata dengan ekspresi yang sangat kusut, Trevor, percayalah, aku tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, hanya saja mereka mencoba yang terbaik untuk memenangkan hatiku pada saat itu, dan untuk berintegrasi ke dalam lingkaran mereka. Saya memiliki banyak kontak dengan mereka, dan saya juga telah melihat terlalu banyak apa yang mereka lakukan. Setelah saya bersama Anda, saya tidak memiliki kontak dengan mereka. Trevor menutupi wajahnya dan menghela nafas panjang, entah itu penyesalan atau kesedihan. Saat ini, Mitsui Yoshitaka bergegas menghampiri putrinya Mitsui Shinmei. Melihat pintunya terbuka sedikit, ia merasa tidak nyaman, takut ada yang datang lebih dulu untuk menyerang Tawana, maka ia menghentikan Mitsui Shinmei dan tidak berani membiarkannya maju. Tepat ketika dia mempertimbangkan apakah akan membiarkan seseorang masuk terlebih dahulu untuk memeriksa situasinya, Charlie membuka pintu dari kamar dan berkata, Tuan Mitsui, tolong beritahu saya bahwa semua pengawal keluarga Mitsui Anda akan menjaga semua pintu masuk dan keluar dari kubah. Tidak ada yang boleh keluar, tidak boleh masuk. Mitsui Yoshitaka mengangguk dan berkata kepada Charlie, jangan khawatir, Tuan Wade, saya telah memberitahu petugas keamanan keluarga Mitsui untuk memasang jaring di Manor. Helikopter akan segera tiba dan mengirim Nona Sweet ke Manor untuk perlindungan yang ketat. Charlie berkata dengan dingin, dalam situasi ini, helikopter mungkin tidak aman. Begitu berada di dalam helikopter, jika terjadi kesalahan, akan sulit untuk bertahan hidup. Lebih baik biarkan petugas keamanan di luar menjaga pintu masuk dan keluar, dan kita akan menemukan jalan keluarnya. Keluarlah melalui jalur biasa. Mitsui Yoshitaka berkata, Tuan Wade, jangan terlalu gugup. Kami memiliki banyak orang di sini. Ditambah dengan pengaruh keluarga Mitsui saya, hanya sedikit orang di Jepang yang mau melawan saya. Saat dia sedang berbicara, seorang pria yang mirip dengannya berlari dengan cepat dan berkata, saudaraku, ini tidak baik. Informan kami di Yamaguchi Gumi, Inagawa Society, dan Sumiyoshi Society melaporkan bahwa pemimpin mereka telah mengeluarkan perintah, inti anggota dan pembunuh teratas di bawah komando mereka harus menemukan Nona Manis dan membunuhnya dengan cara apapun. Apa? Mitsui Yoshitaka merasa wajahnya terbakar, dan berseru, organisasi geng tingkat rendah ini berani menantang keluarga Mitsui saya. Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata dengan suara dingin, panggil Nishida Yuhiro. Aku ingin bertanya padanya apakah dia dan kelompok Yamaguchi-nya lelah hidup. Bab 6600. Charlie mendengar bahwa beberapa organisasi besar di Jepang telah mengambil tindakan, dan dia segera menyadari bahwa masalahnya lebih serius daripada yang dia kira. Saat ini, satu-satunya yang saya kendalikan adalah Ninja Iga, tetapi hanya ada sekitar 100 atau paling banyak beberapa ratus Ninja Iga. Menghadapi puluhan ribu gangster di Tokyo, mereka bahkan tidak cukup untuk mengisi ruang di antara gigi mereka. Apalagi semakin ramai dia, semakin dia harus menyembunyikan kekuatannya. Ratusan atau bahkan ribuan orang datang untuk membunuh. Jika dia mengeluarkan perintah petir, Guntur pasti akan menakuti lawannya, tapi sebelum besok,
dia pasti akan menjadi sangat populer. Harganya terlalu mahal di seluruh negeri, apalagi yang dilindungi adalah tawana, jadi lebih tidak layak lagi. Jadi, dia menganalisis situasi saat ini dan berkata kepada Mitsui Yoshitaka, "Tuan Mitsui, mohon suruh semua personel keamanan keluarga Mitsui membuka ke sini secepat mungkin. Jangan berpikir untuk membawa tawana ke rumah Anda, lindungi keselamatan Tavana di sini." Di sini, Mitsui Yoshitaka menenangkan kepalanya dan berkata, bagaimana tempat seperti ini bisa berfungsi? Bahkan tidak ada pintu pengaman yang nyata. Rumah keluarga Mitsui memiliki benteng bawah tanah yang dapat menahan serangan nuklir. Selama Nona Sweet sampai di sana, dia akan aman. Jaminan mutlak. Charlie berkata dengan dingin, mungkin puluhan ribu orang datang ke sini, bagaimana caramu mengeluarkan tawana? Helikopter. Mungkin banyak senapan sniper yang mengarahkan senjatanya ke berbagai tempat di dalam kubah, apakah helikoptermu aman? Mitsui Yoshitaka berkata, kalau begitu kita tidak bisa berjaga di tempat seperti ini, kan? Bagaimana jika mereka masuk secara berkelompok? Apa yang akan kita lakukan? Charlie berkata, hanya ada 2 pintu masuk dan keluar di belakang panggung. Sangat mudah untuk memblokirnya. Orang-orang Anda dapat mulai menyiapkan kandang segera setelah mereka datang. Kami telah membuat perlindungan menjadi 3 lapisan. Lapisan luar adalah orang-orang Anda, dan lapisan tengah adalah dia adalah orang saya, dan saya secara pribadi bertanggung jawab atas lapisan terakhir. Pada saat yang sama, saya akan memastikan bahwa tidak ada pengkhianat di lapisan tengah, dan Anda akan memastikan bahwa tidak ada pengkhianat di lapisan luar. Dengan cara ini, isolasi risiko dapat dilakukan. Dan ini adalah tempat umum, tempat pertunjukan terbesar di Tokyo. Siapapun yang menyerang di sini harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jika suatu saat tiba, mereka dapat memberitahu polisi metropolitan Jepang, dan mereka pasti akan mengirim orang untuk melindungi keselamatan di sini dan menyelamatkan muka mereka pada saat yang sama. Selama kami memastikan bahwa tidak ada masalah dengan perlindungan 3 lapis dan tidak mengizinkan siapapun yang berisiko mendekati tawana, Departemen Kepolisian Metropolitan dapat menambahkan lapisan pertahanan lain ke lapisan terluar, 3 pertahanan lapis kami. Dengan cara ini, pada dasarnya memastikan kami dapat melakukan foolproof. Mitsui Shinmei di samping segera berkata, Oudo-san, menurut saya metode Tuan Wade sangat bagus. Kami akan memperluas pertahanan kami di sini. Selama kami dengan ketat mengikuti rencana Tuan Wade dan melakukan penjagaan dengan baik di semua tingkatan, kami akan memastikan keselamatan tawana. Mitsui Yoshitaka memegang tangannya dan berkata dengan tenang, kelompok Yamaguchi dan sekelompok gangster tingkat rendah tidak perlu melakukan masalah seperti itu. Saya akan dengan mudah menakut-nakuti mereka dan membuat mereka keluar. Mitsui Shinmei buru-buru berkata, Oduo-san, organisasi geng itu tidak mudah dikendalikan. Mitsui Shinmei sedikit takut dengan gangster seperti Yamaguchi Gumi. Sebagai organisasi geng terbesar di Jepang, Yamaguchi Gumi mengendalikan setidaknya puluhan ribu anggota Bosozoku, dan status sosial serta pengaruhnya di Jepang sangat luar biasa. Konon pada tahun 2014, pendapatan tahunan Yamaguchi Gumi mencapai 60 miliar dolar AS. Namun cara perhitungan ini tidak ilmiah. Untuk memperbesar-besarkan kekuatan Yamaguchi Gumi dan untuk menyempurnakan pemberitaan, media sengaja menghitung semua industri dan nilai output terkait dengan Yamaguchi Gumi sebagai pimpinannya, dari Yamaguchi Gumi, sehingga sampai pada kesimpulan angka yang berlebihan. Misalnya, gaya jalanan di Tokyo yang dikendalikan oleh Yamaguchi Gumi memiliki total nilai keluaran sebesar 100 juta dolar per tahun, dan 100 juta dolar ini akan diatribusikan ke Yamaguchi Gumi oleh media. Namun kenyataannya, jika jalan Fengqing ini dianggap sebagai anak perusahaan Yamaguchi Gumi, poin pertama adalah Yamaguchi Gumi tidak dapat menguasai 100% atas anak perusahaan ini, dan hanya dapat menguasai paling banyak 60%. Selain itu, 100 juta dolar ini hanya nilai total keluaran, tanpa dikurangi berbagai biaya. Ini termasuk pendapatan sewa real estate di seluruh jalan Fengqing, dekorasi dan kerugian terkait, biaya udara, listrik dan gas, semua minuman, makanan, dan berbagai bahan mentah, biaya materi, bahkan termasuk komisi gaji untuk ribuan adik laki-laki dan ribuan remaja putri.
Bahkan pendapatan dari klinik yang menangani penyakit menular seksual di Jalan Fengqing akan dimasukkan ke dalam hal ini. Namun nyatanya, nilai output seluruh jalan sebesar 100 juta dolar AS yang terkait dengan Yamaguchi Gumi, mungkin hanya sebesar 60 juta dolar AS. Dan 60 juta ini, setelah dikurangi berbagai biaya eksplisit dan biaya implisit yang disebutkan di atas, keuntungan yang dapat diserahkan ke kantor pusat Yamaguchi Gumi sebagai laba bersih juga akan sangat berkurang. Lagi pula, ada ratusan atau bahkan ribuan orang yang harus didukung di jalan ini. Biayanya saja sudah sangat besar, dan ada juga berbagai hubungan yang harus dikelola. Oleh karena itu, setelah dikurangi semua biaya, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induk dapat diperoleh oleh kelompok Yamaguchi, paling banyak beberapa juta dolar. Satu sisi mendapat keuntungan 100 juta dolar AS, dan sisi lain mendapat keuntungan beberapa juta dolar AS. Berdasarkan rasio ini, laba bersih grup Yamaguchi selama setahun paling banyak hanya beberapa ratus juta dolar AS. Namun, kekuatan Yamaguchi Gumi adalah dapat menghidupi puluhan ribu orang dan membuat puluhan ribu orang tersebut, mulai dari antek hingga pemimpin tingkat menengah dan tinggi, menjalani kehidupan yang sangat nyaman, sambil tetap meninggalkan ratusan orang, keuntungan jutaan dolar. Dan puluhan ribu orang ini, sama seperti semut pekerja di koloni semut ini, mereka tidak hanya bekerja keras setiap hari, tetapi juga mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan koloni semut. Puluhan ribu anggota suku inilah yang menjadi tumpuan kelompok Yamaguchi untuk tetap berdiri. Namun, geng seperti Yamaguchi Gumi pun masih belum ada apa-apanya di hadapan keluarga Mitsui. Bab 6601. Meskipun Mitsui Shinmei takut dengan ukuran mereka, di mata Mitsui Yoshitaka, generasi ketujuh dari Yamaguchi Gumi, atau Nishida Yuhiro di mulutnya, hanyalah seorang gangster kecil yang tidak tahan di atas panggung sopirnya sendiri seperti memarahi sopirnya sendiri. Nishida Yuhiro berteriak bolak-balik, tapi Nishida Yuhiro bahkan tidak berani mengangkat kepalanya sepanjang waktu, apalagi membalasnya. Oleh karena itu, ketika mendengar Nishida Yuhiro sebenarnya meminta Yamaguchi Gumi untuk membunuh Tawana, dia langsung naik pitam, merasa sangat marah karena dihina oleh bawahannya. Kakak Mitsui Yoshitaka segera menelepon Nishida Yuhiro. Setelah panggilan tersambung, dia langsung bertanya, apakah itu Nishida? Ini saya. Suara seorang pria parubaya di ujung telepon berkata dengan sedikit rasa hormat, Tuan Mitsui, mengapa Anda ingat untuk menelepon saya? Adik laki-laki Mitsui Yoshitaka berkata dengan dingin, aku tidak mencarimu. Kakak laki-lakiku Mitsui Yoshitaka yang mencarimu. Mitsui Yoshitaka di samping mengulurkan tangan dan mengambil teleponnya, dan berteriak dengan tegas, Nishida Yuhiro, apakah kamu lelah hidup? Kamu berani mengirim seseorang untuk membunuh tamuku, Mitsui Yoshitaka, siapa yang memberimu keberanian? Nishida Yuhiro di ujung telepon terbatuk-batuk dengan canggung dan bertanya kepadanya, Tuan Mitsui, orang yang ingin kami bunuh adalah Tawana, orang Amerika. Orang ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Mitsui Yoshitaka memarahi, Baga. Tawana bukan hanya tamu saya, tetapi juga artis yang menandatangani kontrak dengan Universal Music. Sebagai pemegang saham Universal Music, menurut Anda apakah itu ada hubungannya dengan saya? Setelah mengatakan itu, Mitsui Yoshitaka mengancam dengan suara dingin, Nishida Yuhiro, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Sekarang aku hanya memberimu dua cara. Yang pertama adalah segera mencabut perintah. Semua anggota grup Yamaguchi tidak diperbolehkan mendekati atau menyentuh Tawana. Yang lainnya adalah menjadi musuh keluarga Mitsui mulai sekarang. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa jika Anda memilih yang terakhir, saya pasti akan membasmi kelompok Yamaguchi. Ketika Nishida Yuhiro mendengar ini, dia berkata dengan sedikit malu, Tuan Mitsui, Anda harus tahu bahwa ini adalah bunga tersembunyi yang bernilai 1 miliar dolar AS. Berapa daya beli yang dimiliki 1 miliar dolar AS dan berapa banyak hal yang dapat dimilikinya? Saya rasa saya tidak memerlukannya. Apakah Anda mengatakan bahwa semua orang kulit hitam di Jepang bantu organisasi? Semua orang ingin menghasilkan uang ini sekarang. Jangan biarkan saya menghasilkannya. Jika itu dibuat oleh pesaing saya, maka saya akan habis.
$1 miliar AS sudah cukup untuk ditangkap oleh pesaing Yamaguchi Gumi naik dan melampaui Yamaguchi Gumi. Pada saat itu, Yamaguchi Gumi akan dibasmi oleh pesaing tanpa Anda mengambil tindakan. Mitsui Yoshitaka berkata, saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak peduli siapa yang ingin menghasilkan uang ini. Selama mereka mengambil tindakan, mereka adalah musuh keluarga Mitsui kami dan akan dibasmi oleh keluarga Mitsui kami. Jika Anda tahu apa artinya jadilah pahlawan yang mengetahui keadaan saat ini, maka jika Anda menghindari situasi saat ini, Anda tidak hanya dapat melindungi diri sendiri, tetapi juga menikmati manfaatnya. Nishida Yuhiro berkata sambil tersenyum, Tuan Mitsui, apakah menurut Anda keluarga Mitsui memiliki kemampuan untuk melenyapkan semua organisasi geng di Jepang? Bahkan Perdana Menteri saat ini tidak akan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, bukan? Juga, tahukah kamu berapa banyak gangster di Jepang? Ada hampir 30.000 orang yang terdaftar di Departemen Kepolisian Metropolitan saja. Setidaknya ada 100.000 anggota geng resmi yang tidak terdaftar. Banyak juga masyarakat berpenghasilan rendah yang mencari nafkah di bar, kasino, tempat pinball, dan klub malam. Meski mereka bukan anggota geng mutlak, mereka tetap mengandalkan geng untuk bertahan hidup dan menjadi cadangan geng. Termasuk, skalanya setidaknya 300.000. Jika keluarga Mitsui mengambil tindakan terhadap 300.000 orang ini, semua penjara di Jepang akan penuh. Saat itu, keseimbangan geng akan sepenuhnya diganggu oleh keluarga Mitsui. Semua anggota geng akan menganggap keluarga Mitsui sebagai nomor satu mereka, musuh, dan anggota geng baru itu akan berkerumun di jalanan dan memperebutkan wilayah, dan keamanan seluruh Jepang akan berada dalam kekacauan. Tuan Mitsui tidak ingin melihat itu, kan? Mitsui Yoshitaka tentu tahu bahwa apa yang dikatakan Nishida Yuhiro benar. Gangster telah lama menjadi penyakit yang membandel di Jepang. Sekarang pemerintah mengakui keberadaan mereka dan menyetujui model bisnis mereka semacam saling pengertian antara kedua belah pihak. Jika keseimbangan ini rusak, seluruh masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan. Oleh karena itu, bahkan pemerintah Jepang tidak dapat menyelesaikan geng tersebut, dan Mitsui Yoshitaka tentunya tidak memiliki kemampuan tersebut. Dia awalnya hanya ingin mengancam Nishida Yuhiro, setidaknya untuk menjauhkan Yamaguchi Gumi dari masalah ini, dan kemudian dia akan menakuti para pemimpin geng lain, tapi sekarang dia akhirnya menyadari masalahnya. Menghadapi, dan bahkan tidak berani melakukan pembangkangan terhadap diri sendiri, tetapi sekarang, ada uang tersembunyi senilai $1 miliar. Untuk organisasi geng ini, jika mereka tidak mengambilnya, pesaing mereka mungkin akan mengambilnya pesaing, jika kamu mengambilnya, kamu pasti akan mati. Kemudian, Mitsui Yoshitaka mengancam dengan nada dingin, Nishida, saya tidak peduli alasan apa yang Anda miliki, begitu Anda mengambil tindakan, saya tidak akan pernah mengampuni Anda. Nishida Yuhiro tidak menunjukkan kelemahan dan berkata dengan nada tegas, Tuan Mitsui, operasi ini adalah operasi gabungan semua gangster Jepang. Jika Anda menargetkan Yamaguchi Gumi setelahnya, maka puluhan ribu anggota Yamaguchi Gumi tidak akan menjadi vegetarian. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Jika Anda menyerang keluarga Mitsui, Anda dapat membunuh satu orang, dan Anda dapat membunuh sepasang dari mereka. Bukankah ini hanya masalah kematian? Kami sangat murah, tapi kamilah yang bisa menukar nyawa kelas bangsawan sepertimu. Dapatkan itu.